Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah Maghrib Masjid Alumni IPB Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, di akhir-akhir perjalanan kita dalam bulan Sya'ban. 5 hari ke depan insya Allah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Kita disunnahkan untuk banyak berdoa, memohon keberkahan dalam hidup dalam bulan Sya'ban ini, dan memohon kepada Allah agar kita masih diberikan karunia umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di dalam bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan membahas satu topik terkait dengan al-islah bainan nas, mendamaikan di antara orang yang berselisih. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk mendamaikan orang yang berselisih. Di antaranya kita bisa jumpai dalam surah Al-Anfal ayat 1, ada potongan ayat yang berbunyi fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan damaikanlah hubungan di antara mereka. Demikian juga kita jumpai ayat di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah jika ada yang berselisih di antara saudara-saudara kalian. Jadi dari ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nampak bahwa hukum mendamaikan antara satu dengan yang lain di antara saudara sesama muslim itu adalah wajib. Jadi kita diperintahkan oleh Allah agar menjadi al-muslih. Al-muslih itu adalah orang yang dirinya baik, dirinya soleh, dan
senang serta menginginkan orang di luar dirinya pun menjadi soleh. Itu namanya al-muslih. Jadi dirinya baik dan ingin agar orang lain juga menjadi baik. Itu namanya al-muslih. Kalau dirinya baik tetapi tidak ada upaya secara serius dan terus-menerus dilakukan, itu namanya as-solih, orang yang soleh. Nah, kita diperintahkan oleh Allah tidak hanya sekedar menjadi orang yang soleh, tetapi juga menjadi seorang yang muslih. Diri kita baik dan juga menginginkan agar orang lain pun menjadi baik. Itu namanya al-muslih. Nah, kita lihat Al-Quran selain memerintahkan kepada kita menjadi orang yang memiliki kesolihan secara internal, juga diperintahkan kita menjadi orang-orang yang memiliki jiwa untuk menginginkan agar orang lain pun menjadi baik. Nah, kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Kullu sulama, setiap sendi pada diri manusia itu alaihi shadaqah, hendaknya bersodakoh. Jadi setiap sendi di dalam diri kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersodakoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada berapa sendi yang ada dalam diri setiap tubuh manusia? Ternyata sendi yang ada di dalam diri setiap manusia itu ada 360 sendi. Jadi di tangan kita ini ada berapa ini? Ini namanya sendi-sendi ini. Ya, bayangkan. Di dalam diri manusia itu ada 360 sendi. Dan kita diperintahkan oleh Nabi agar setiap sendi-sendi kita itu bersodakoh. Bagaimana caranya? Nah, kemudian inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Hendaknya setiap sendi itu agar bersodakoh selama matahari masih terbit. Jadi selama matahari masih terbit artinya apa? Selama kehidupan ini ada dan selama kita masih hidup dalam kehidupan dunia ini, kita diperintahkan oleh Rasulullah menjadi orang yang rajin bersodakoh. Jadi luar biasa, Rasul itu adalah seorang yang menginginkan agar umatnya itu adalah umat yang dermawan. Umat yang memiliki jiwa suka berbagi, suka menolong bagi orang-orang yang kesulitan, bagi orang-orang yang kesusahan. Bahkan dalam sejumlah riwayat disebutkan Nabi itu adalah manusia yang paling suka menolong. Jangankan terhadap orang-orang muslim, orang non-muslim sekalipun, Nabi adalah orang yang paling banyak riwayat menolong manusia, baik sesama muslim ataupun orang-orang di luar Islam. Ditolong oleh Rasul. Nah,
Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmilu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Jadi seseorang yang membantu orang yang ingin naik ke kendaraannya, jadi membantu untuk menaikkan seseorang pada kendaraannya, artinya apa? Yang kita gunakan adalah jari-jari tangan kita untuk membantu seseorang agar dia mudah menaiki kendaraannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaiha shadaqah. Itu termasuk shadaqah. Jadi kalau ada orang yang ingin nyebrang dari seberang jalan diseberangkan, atau ada orang yang ingin naik tangga kemudian kita tolong, kita bantu. Ada orang yang ingin naik kendaraan kemudian dia kesulitan untuk naik, lalu kemudian kita membantu agar dia bisa mudah menaiki kendaraannya, maka itu adalah bagian dari sedekah. Ada orang yang kita jumpai di tengah jalan, mungkin sepeda motornya, mungkin mobilnya sedang mogok, sepeda motornya lagi kempes bannya misalnya, kemudian kita bantu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu adalah bagian dari sedekah. Jadi ternyata yang namanya sedekah itu tidak hanya berupa harta benda, tetapi dengan tenaga itu bisa bernilai sedekah. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu terhadap saudaramu itu pun bernilai sedekah. Jadi luar biasa yang namanya mendapatkan pahala seperti kita bersedekah itu ternyata tidak hanya dibatasi dengan pemberian duit, mengeluarkan harta kepada seseorang, tapi termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang memiliki perhatian, membantu orang, menolong orang, sampai menyeberangkan orang saja dari jalan, itu bernilai sedekah. Membantu orang untuk menyeberangi, menaiki jembatan seberang, itu pun bernilai sedekah. Membantu seseorang agar bisa naik ke kendaraannya, apakah itu sepeda motor, apakah itu mobil, apakah itu bus, ternyata semuanya itu adalah suatu amal yang bernilai sedekah dalam pandangan Islam. Nah, demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ta'dilu bainal isnaini sedekah, mendamaikan dengan adil dua orang yang berselisih juga adalah sedekah. Jadi mendamaikan. Pendekatannya apa? Kalau tadi pendekatannya adalah pendekatan physically, kita membantu mengangkat seseorang agar dia mudah
untuk menyeberangi jalan agar dia mudah untuk menaiki kendaraan. Nah, ternyata tidak hanya terbatas penggunaan tenaga. Mendamaikan orang yang berselisih juga adalah sedekah. Kalau mendamaikan itu artinya apa? Pendekatannya adalah komunikasi. Tidak butuh duit. Bahkan tidak butuh tenaga. Apa yang dibutuhkan? Ternyata yang dibutuhkan adalah bagaimana mengkomunikasikan agar orang yang berselisih itu kemudian masing-masing menyadari diri dan ingin kembali untuk mencairkan masalahnya. Jadi ini persoalan komunikasi. Bagaimana mengajak pihak-pihak yang berselisih tadi agar semuanya bisa meredam amarahnya, semuanya bisa menahan emosinya, lalu kemudian mencari jalan untuk melakukan langkah islah sehingga apa yang tadinya terasa kusut, terasa panas, kemudian bisa didinginkan dengan pendekatan-pendekatan komunikasi antara satu dengan yang lain. Termasuk di dalamnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata, ucapan, ungkapan yang baik itu adalah sedekah. Jadi kita membiasakan untuk bertutur kata yang baik, berbicara yang lembut, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Ini luar biasa. Bagaimana agar kita berlatih untuk membiasakan agar mulut kita ini menjadi sumber sedekah. Nah, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang yang sangat besar. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Bahwa setiap perkataan yang baik, setiap ucapan yang santun adalah sedekah. Jadi ternyata area untuk mendapatkan nilai sedekah itu teramat sangat luas. Kita bisa melatih diri untuk murah tersenyum pun adalah ladang sedekah. Kita membiasakan diri untuk berkata-kata yang ahsan, bertutur kata yang thayyib. Itu juga adalah bagian dari sedekah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bikulli khatwatin tamshiha ila sholati sedekah. Setiap langkah kaki menuju ke tempat sholat itu adalah sedekah. Bayangkan. Itulah sebabnya di kalangan sholafus sholih, bahkan di kalangan para sahabat, ada seorang sahabat yang namanya Sya'ban. Ketika
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, di kalangan sahabat-sahabat Ansor itu berusaha agar rumahnya yang jauh itu dipindahkan supaya lebih dekat dengan Masjid Nabawi, lebih dekat dengan Masjid Kuba. Alasannya apa? Alasannya adalah untuk bisa memelihara dirinya agar sholat 5 waktunya bisa selalu berjamaah di masjid bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada di kalangan para sahabat yang memiliki keistimewaan. Nah, inilah sahabat Sya'ban itu. Jadi sahabat ini dia malah punya pikiran yang luar biasa ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bikulli khotwatin tamshiha ila sholati sodakoh. Setiap langkah kaki menuju ke tempat sholat itu adalah sodakoh. Sahabat ini kemudian memilih tempat yang jauh dari masjid. Sampai dalam riwayat itu disebutkan perjalanan dari rumah beliau ke tempat sholat yaitu di Masjid Nabawi itu sampai 2,5 sampai 3 jam. Bayangkan. Dan anehnya, istimewanya sahabat ini, beliau selalu berada di masjid sebelum azan sholat berkumandang. Jadi istrinya itu bercerita kalau Sya'ban itu dia sudah berangkat dari masjid, dari rumah ke masjid. Kalau sholat subuhnya itu jam 5, dia sudah berangkat dari rumah jam 2. Bayangkan. Sehingga ada barisan. Jadi ternyata sahabat Sya'ban ini itu punya kebiasaan. Ketika dia masuk masjid, dia mengambil posisi pojok kanan. Ketika ditanya, "Ya Sya'ban, mengapa kamu mengambil posisi di pojok?" Apa kata beliau? Supaya kami tidak mengganggu setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena sudah mengambil posisi paling depan pojok kanan. Luar biasa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika seseorang itu melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat, maka para sahabat itu dianjurkan oleh Nabi agar langkahnya itu dipendekkan. Kemudian Nabi menyampaikan, setiap langkah kaki kananmu itu meninggikan derajatmu di sisi Allah 1 derajat. Jadi setiap langkah kanan meningkatkan derajat kita 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setiap langkah kaki kiri itu menggugurkan 1 dosa. Itulah sebabnya mengapa di kalangan para sahabat ketika dia melangkah ke masjid, mereka itu tenang, tidak buru-buru. Karena diantaranya adalah tahu bahwa setiap langkah kaki kanannya itu akan meninggikan derajatnya di sisi Allah, dan setiap langkah kaki kirinya itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada lanjutan hadis ini disebutkan wa tumitul adza anit tariqi shadaqah.
menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Luar biasa. Jadi menyingkirkan duri di jalan itu adalah sedekah. Nah, kita menjumpai bahwa ternyata satu, mendamaikan orang yang berselisih itu bernilai sedekah. Dua, kita menjumpai bahwa seseorang yang menolong, membantu orang yang kesulitan, membantu orang yang lemah, walaupun hanya dengan membantu menyeberangkan saja dari seberang jalan ke seberang yang lainnya, membantu untuk menyeberangkan lewat trotoar misalnya, lewat jembatan seberang misalnya, atau membantu untuk memudahkan dirinya naik ke kendaraannya pun ternyata bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian perkataan-perkataan yang baik juga bernilai sedekah. Setiap langkah kaki kita ke masjid bernilai sedekah. Dan ketika kita menyingkirkan duri di tengah jalan pun bernilai sedekah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselisih yang namanya hidup ini seringkali perselisihan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Mengapa demikian? Karena antara satu dengan yang lain di antara kita masing-masing memiliki keinginan, punya nafsu, dan juga di antaranya adalah bahwa kita ini adalah makhluk yang senantiasa diikuti, dirayu oleh setan. Nah, sehingga peluang terjadinya perselisihan antara satu dengan yang lain itu sangat besar. Perselisihan itu bisa terjadi dengan orang-orang yang dekat kita. Antara seorang yang bersaudara misalnya, bisa ada clash dengan sesama saudaranya. Antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, peluang terjadinya perselisihan itu ada. Nah, oleh karena itu, maka kemampuan untuk kita bisa menyelesaikan adanya silang sengketa, adanya perselisihan yang terjadi, itu adalah sebuah langkah sikap yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Al-islahu lahum khair. Kalian mendamaikan di antara mereka itu adalah nilai kebaikan. Kita dilarang untuk ngompor-ngomporin. Kalau ada orang yang berselisih, maka jangan menjadi orang yang membawa bara api di tengah-tengah orang yang sedang bergejolak emosi dan amarahnya. Tapi jadilah orang yang membawa air kesejukan untuk mendinginkan dan mendamaikan. Ini yang dibutuhkan. Jadi ketika ada suami dengan istri, seringkali kita butuh orang-orang yang ketiga untuk menjadi penyejuk, pendingin, pendamai dari adanya kemungkinan
Ini peperangan yang terjadi antara suami istri, peperangan yang terjadi antara saudara dengan saudara yang lain, peperangan yang terjadi antara anak dengan orang tua. Nah, dibutuhkan. Oleh karena itu, jadilah para pendamai di tengah kehidupan keluarga. Dan itu istimewa. Jangan menjadi kompor yang memanas-manasi apalagi membakar. Tapi kita diperintahkan untuk menjadi air penyejuk di tengah-tengah perselisihan, persengketaan yang terjadi di antara keluarga. Jadi ini penting. Kemudian yang kedua, tidak hanya sekedar dalam lingkup keluarga, bisa juga melebar. Mungkin kita dengan tetangga, mungkin kita dengan teman. Ini peluangnya juga ada. Nah, oleh karena itu, maka ketika itu muncul, maka sekali lagi, mari kita hadirkan jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang dingin untuk ingin mendamaikan, ingin menenangkan dan menyelesaikan ketika ada perselisihan yang terjadi. Wa aslihu dzata bainikum. Jadilah orang yang mendamaikan di antara saudaramu yang berselisih. Nah, kemudian bisa juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Bahkan bisa juga antara satu partai dengan partai yang lain. Muncul perselisihan. Karena ada yang ingin mengkudeta hak orang, maka muncul perselisihan. Bagaimana caranya? Damaikan saja. Damaikan. Nah, makanya ada persoalan yang bisa kita damaikan dalam skop, dalam lingkup keluarga, dalam lingkup orang per orang. Ada juga persoalan-persoalan yang terjadi yang merupakan perselisihan yang tidak bisa ditangani oleh orang per orang, tapi harus oleh sebuah lembaga. Termasuk di dalamnya sesungguhnya negara yang baik itu adalah negara yang memiliki kemampuan untuk berbuat adil dalam menyelesaikan berbagai perselisihan. Bahkan dalam konteks kehidupan yang lebih luas, perselisihan itu bisa terjadi antar negara. Negara yang satu dengan negara yang lain berselisih. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bisa jatuh perang. Nah, adanya pihak pendamai itu menjadi sangat penting. Ini seringkali mudah untuk diucapkan, tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pendamai itu juga tidak mudah. Dibutuhkan kepiawaian komunikasi, pendekatan personalitasnya yang juga cukup mempesona, bisa diterima oleh berbagai kalangan. Mari kita lihat apa yang terjadi pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu bergelar Al-Amin itu pada usia 30 tahun. Jadi jauh sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul Allah yang terakhir, ternyata rasul itu sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan masyarakat Makkah sebagai orang yang Al-Amin, orang yang terpercaya. Ada kisah yang menarik pada saat dilakukan renovasi Ka'bah. Lalu kemudian setidaknya ada 4 suku Quraisy yang berselisih. Kenapa?
Karena masing-masing mereka ingin menjadi pihak yang meletakkan Hajar Aswad itu pada tempatnya. Ada suku Dar, ada suku Manaf, ada suku Asad, ada suku Bani Hashim. Dari 4 suku ini masing-masing ingin agar sukunya yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. 4 hari, 5 hari, 5 malam terjadi perselisihan yang luar biasa. Dan sudah hampir terjadi peperangan antar suku di antara mereka. Nah, kemudian seorang tokoh Quraisy, Umayyah bin Khalaf, dia mengatakan begini saja. Kita memberikan kepercayaan kepada orang yang besok hari, dia tentukan harinya. Siapa orang yang besok hari itu paling pertama masuk di area masjid ini, yaitu di Masjidil Haram, maka itulah yang kita sepakati untuk meletakkan Hajar Aswad ini pada tempatnya. Nah, ternyata pada hari yang ditentukan itu, yang pertama kali masuk ke area masjid itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang waktu itu masih berusia 35 tahun. Jadi belum diangkat menjadi seorang Rasul. Nah, kemudian tidak lama kemudian berkumpullah seluruh suku-suku Quraisy. Jadi 4 suku Quraisy itu kemudian berkumpul. Dan karena ini sudah menjadi kesepakatan di antara mereka, bahwa orang yang pertama masuk ke area masjid itulah yang akan diberikan kesempatan. Nah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang yang cerdas. Jadi Rasul itu adalah manusia yang sangat cerdas. Jadi kalau dikatakan ummi, itu bukan karena bodoh. Ummi itu artinya orang yang tidak pernah mendapat pengajaran dari manusia. Dia diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajar langsung oleh Allah dan aku adalah orang yang paling baik pengajarannya. Jadi Rasul itu tidak seperti yang dikatakan oleh orang. Ummi itu tidak berarti bodoh. Tapi ummi itu artinya tidak mendapat pengajaran dari manusia manapun. Dia langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul yang mulia kemudian dengan kecerdasannya itu meletakkan surbannya. Jadi surbannya diletakkan. Kemudian diminta oleh beliau, setelah beliau meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah surbannya, kemudian masing-masing pojok dari surban ini diminta keempat suku itu untuk masing-masing mengangkatnya. Suku Bani Dar, Manaf, Asad, Hashim sama-sama mengangkat. Pojok sini, pojok sini, pojok sini, pojok sini. Akhirnya kemudian terangkat, semua suku ikut mengangkat dan membawa ke tempatnya. Setelah sampai di dekat tempat Hajar Aswad, tangan Rasul yang mulia inilah yang kemudian mengangkat dan meletakkan. Semua suku ini kemudian menjadi puas dan senang dengan
jalan keluar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Ya. Jadi luar biasa. Inilah seorang Rasul yang mulia. Berpikir bagaimana mencari jalan keluar dari suatu perselisihan. Bayangkan, sudah 4 hari 4 malam, 5 hari 5 malam mereka itu ribut. Dan sudah tidak ada jalan keluar kecuali bahwa suku kami adalah suku yang paling berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya itu. Nah, ternyata kecerdasan beliau, kejernihan pemikiran beliau, itulah yang kemudian mendamaikan suku-suku Bani Quraisy. Nah, termasuk di dalamnya jamaah yang berbahagia, kalangan para sahabat. Jadi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi sebuah diskusi panjang, tepatnya di Saqifah Bani Sa'idah. Jadi dekat Masjid Nabawi sekarang, di situ ada yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu artinya tempat di mana berdiskusi, bermusyawarah di kalangan orang-orang Madinah dalam perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka muncul perselisihan di kalangan para sahabat, di kalangan Muhajirin dan Ansor, siapa yang akan menggantikan beliau, bukan sebagai Nabi dan Rasul, karena sudah tidak ada Nabi dan Rasul, tetapi menggantikan beliau sebagai kepala negara. Karena Rasul itu, beliau adalah seorang pemimpin, beliau adalah seorang kepala negara. Akhirnya setelah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an langsung mengajukan 2 orang kandidat. Satu dari kalangan Muhajirin, satu dari kalangan Ansor. Yang dari kalangan Muhajirin diwakili oleh Umar bin Khattab, yang di kalangan Ansar diwakili oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, rupanya dengan 2 kandidat ini perselisihan di antara Muhajirin dan Ansor itu sampai meruncing. Ya, kebiasaan orang Arab itu gampang menghunus pedang. Kebiasaannya, ya. Jadi kalau ada sesuatu itu dia hunus pedang. Di tengah-tengah silang sengketa, di tengah-tengah perselisihan yang sedemikian panas dan memuncak, maka seorang Abu Bakar Siddiq yang mengusulkan 2 orang kandidat ini, ada Umar bin Khattab, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, akhirnya kemudian menyaksikan adanya perdebatan panjang. Umar kemudian berdiri dan menjatuhkan baiatnya kepada Abu Bakar Siddiq dengan mengatakan, 1, tidak ada di antara kita ini yang lebih hebat, lebih mulia, lebih dekat dengan Rasul melebihi Abu Bakar Siddiq. 1, dalam perjalanan hijrah, seorang Abu Bakar Siddiq lah yang mempertaruhkan dirinya, mempertaruhkan nyawanya, menemani Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling pertama di kalangan kita untuk membela, mendukung, masuk ke dalam Islam tanpa pikir panjang. Yang ketiga, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang selalu dipercaya oleh Rasul untuk menggantikan dirinya memimpin sholat ketika Rasul berhalangan. Nah,
dengan alasan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, semua sahabat ittifaq ikut membaiat Abu Bakar Siddiq, dan itulah yang kemudian menyelesaikan, menghilangkan perselisihan di kalangan para sahabat Muhajirin dan Ansor. Jadi selalu dibutuhkan adanya orang-orang yang memiliki loncatan pemikiran yang cerdas untuk bisa menyelesaikan persoalan. Baik itu persoalan pribadi, persoalan keluarga, persoalan masyarakat, sampai pada tingkat persoalan negara. Jadi ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang sangat cerdas, dan beliau pula mampu melahirkan para sahabat yang memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai macam perselisihan. Sehingga inilah sebuah ajaran mulia yang hendak kita pelihara, hendak kita hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Sekarang ini persoalannya sangat banyak dan cenderung untuk tidak terselesaikan dengan sebaik-baiknya, tidak terselesaikan dengan seadil-adilnya, tetapi seringkali persoalan-persoalan yang ada nampak bertumpuk. Toh kalau diadakan pendekatan penyelesaian, seringkali pun tidak memberikan kepuasan, keadilan terhadap banyak pihak. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak belajar dari perjalanan Nabi dan para sahabat, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, waktu kita tersisa tinggal 2 menit. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi oleh jamaah atau ingin didiskusikan, 2 menit waktu bisa kita manfaatkan. Mangga, disilakan. Baik, kalau tidak, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan malam yang berbahagia ini, menjelang datangnya bulan Ramadan, kita termasuk orang-orang yang diberikan hati yang damai, hati yang tenang, hati yang bersahabat, pikiran yang jernih, pikiran yang cerdas, sehingga kita juga mampu untuk menyelesaikan persoalan diri kita, menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara keluarga kita, demikian juga di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita menjadi orang-orang yang mampu untuk menghadirkan sebuah interaksi komunikasi di tengah masyarakat yang senantiasa berorientasi pada kehidupan yang bersahabat, kehidupan yang damai dan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatad dunya ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatad dunya ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.